orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Oknum Ba'alawi itu selain pandai mengklaim dirinya sebagai dzurriyyatun Nabi, cucu Nabi, juga sangat pandai sekali mendoktrin manusia dan umat Islam dan rakyat Indonesia dengan doktrin-doktrin sesat dan halusinasi, sangat halusinasi. Mereka selalu mengagung-agungkan leluhurnya dengan berbagai macam cerita halusinasi yang sangat bertentangan dengan syariat Islam, yang tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai bahwa ada oknum Ba'alawi bisa Isra Mi'raj 70 kali setiap hari? Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai oknum Ba'alawi, oknum leluhurnya, bisa mengislamkan orang yang sudah mati di dalam kubur? Itu sangat bertentangan dengan syariat Islam. Dan celakanya, doktrin-doktrin tersebut langsung ditelan mentah-mentah oleh mayoritas orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, oleh mukibin yang dungu dan bodoh. Mukibin yang dungu dan bodoh sudah sangat tersihir oleh klaim bahwa mereka dzurriyyatun Nabi, sehingga ketika mereka memandang oknum Ba'alawi adalah dzurriyyatun Nabi, seolah-olah semua tingkah laku mereka tidak ada neraka, tidak ada cacat, tidak ada batil, tidak haram. Semuanya suci, semuanya surga. Mereka sangat mengentengkan perihal dosa. Mereka sangat menganggap rendah mudah perihal neraka, karena ada syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai eyangnya oknum Ba'alawi. Seolah-olah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya eyangnya Ba'alawi, bukan eyangnya dari dzurriyyah yang memang hak diakui dzurriyyah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jelas kebodohan yang nyata, kedunguan yang sangat jelas, tersihir, terhipnotis di zaman sekarang. Sihrun itu bukan hanya di zaman Fir'aun, tetapi ada sihrun modern yang ditetuskan, yang disebarkan oleh cerita-cerita dongeng-dongeng oknum Ba'alawi di negara Republik Indonesia, agar diyakini bahwa leluhur mereka benar-benar keturunan Rasulullah, sehingga karena keturunan Rasulullah Muhammad SAW mereka mempunyai suatu keajaiban yang sangat luar biasa, yang dengan itu orang akan terperangah, orang akan takjub, sehingga sudi ridho mencium kaki-kaki oknum Ba'alawi yang dungu, ya, yang sangat dungu, yang sangat congkak di Indonesia ini. Bayangkan, banyak sekali mayoritas umat Islam di Indonesia, ya, ironisnya orang-orang yang mengerti sampai sudi-sudinya mau mencium kaki oknum Ba'alawi yang mengklaim dirinya ulama, tetapi mohon maaf, membaca kitab kuning saja itu dari kiri ke kanan, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ini kepercayaan, keyakinan yang tanpa rasio. Kepercayaan, keyakinan yang tanpa rasio, tanpa logika, tanpa pikiran adalah kedunguan yang nyata, jumud yang harus diperangi. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
dengan keyakinan bahwa mereka itu dzurriyyatun Nabi, maka semuanya seolah akan diberikan kepada mereka, seolah semua pemberian kepada mereka ada pemberian pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapapun dia yang menghalanginya dicapnya adalah musuh Rasulullah, musuh Allah, musuh dzurriyyatun Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Negara Indonesia adalah negara tatanan hukum. Negara Indonesia adalah negara yang dipenuhi oleh ulama-ulama, ahli-ahli waro, dipenuhi oleh umat-umat Islam yang benar-benar soleh. Tetapi oknum Ba'alawi ini seolah-olah tidak melihat semua itu. Kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya? Karena mereka mempunyai ego. Aku cucu Nabi, aku dzurriyyatun Nabi, maka siapapun, apapun, tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Semuanya menjadi rendah karena di dalam diriku ada darah Nabi, sehingga presiden itu lebih rendah daripada dirinya, ulama pribumi lebih rendah daripada dirinya, umat Islam pribumi lebih rendah daripada dirinya, karena dzurriyyatun Nabi segalanya bagi mereka. Kebodohan yang nyata, otaknya disimpan di dengkul, pembodohan yang nyata. Keegoan tersebut menjadikan kecongkakan bagi dirinya, mudah mencaci maki, mudah menghina, karena merasa dirinya dzurriyyatun Nabi. Presiden dianggap kecil, jenderal dianggap kecil, ulama waro, ulama pribumi, dzurriyyah Nabi yang dianggapnya palsu oleh mereka, yang mudah dipalsukan oleh mereka, dzurriyyat Wali Songo yang dianggap palsu oleh mereka, dianggap kecil karena tidak ada yang lebih mulia kecuali aku, dzurriyyatun Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal di dalam darahnya bullshit sekali. Saya katakan lagi, bullshit, pembohongan yang nyata. Kita jangan pernah tersihir oleh halusinasi mereka, cerita dongeng mereka. Jangan mudah percaya dengan teriakan-teriakan mereka. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bullshit. Itu tidak terbukti, itu nonsen. Maka menurut saya lebih berbahaya daripada Abu Jahal itu sendiri. Abu Jahal sudah sangat jelas menentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun masih keturunan Bani Hashim, ya, tetapi terang-terangan menjadi musuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat kentara. Tetapi ini adalah Abu Jahal modern, lahiriah seperti dzurriyyatun Nabi, padahal di dalamnya tidak ubahnya seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bayangkan, dengan modal diyakini dzurriyyatun Nabi, cucu Nabi, walaupun orang tersebut sudah kakek-kakek, ketika meminta seorang anak perempuan yang masih SD, umpamanya, ini terjadi di satu daerah yang dianggapnya ajami, maka orang tua dari anak tersebut memberikannya kepada oknum yang ngaku Habib, diberikannya, meminta kambing pun, semua kambing yang ada di kandang diberikannya karena diyakini sebagai cucu Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini doktrin yang sangat menyesatkan, keyakinan yang salah, keyakinan yang menyengsarakan, pendawiran yang dihalalkan oleh oknum mukibin tak berotak, tidak pernah mengaji dengan yang sebenar-benarnya. Ini kecelakaan, ini sebuah tsunami lebih besar daripada tsunami Aceh. Maka bangkitlah saudaraku, kecerdasan, logika yang baik,
adalah salah satu modal untuk mengkanter semua itu. Maka kebodohan dan pembodohan yang disebarkan oleh oknum Ba'alawi harus kita lawan, harus kita jaga. Oleh karena itu, saya mengapresiasi adanya kebangkitan para dzurriyyah Wali Songo, adanya perjuangan Wali Songo Indonesia, adanya Laskar Sabilillah, karena mereka nanti yang akan berikan kecerdasan kepada umat, kepada rakyat Indonesia. Mereka yang akan menaungi, mereka akan yang menguat NU dan negara Republik Indonesia dan umat Islam itu sendiri. Insya Allah bismillah, saya yakin, saya doakan. Maka saudaraku, meleklah kita, yakini bahwa Allah akan menampak yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang murni tetap murni, yang dusta tetap dusta.